Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, agar apa yang dicita-citakan kita semua bisa terlaksana dengan baik. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Teman hidup siap, gua belajar kita pembelajaran dimulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Queenie. Kenapa Queenie? Ada lagi? Fadli dan Dimas sakit. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai akan Ibu ingatkan terlebih dahulu karena kita sekarang itu memasuki dua musim ya, dari musim panas ke musim hujan. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian sarapan dulu karena tidak menutup kemungkinan perubahan musim ini akan berdampak terhadap kesehatan kalian. Gimana? Baiklah, anak-anak hebat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang lalu. Kira-kira siapa dari kalian yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Mengenai materi apa? Globalisasi. Oke, mengenai globalisasi ekonomi. Sebelum ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita untuk materi pembelajaran mengecek dulu kesiapan kelas kalian. Misalkan ada sampah di kolong meja, boleh kalian ambil, dikondisikan agar pembelajaran hari ini adalah nyaman ya. Kalian diharapkan ketika nanti kalian baik sekarang lagi menjadi siswa ataupun peserta didik atau nanti sudah keluarnya, kalian bisa dengan mudah menganalisis sebuah masalah dan memecahkannya masalah tersebut dengan cukup mudah gitu ya. Tujuannya untuk kenapa saya menerapkan hari ini adalah PBL gitu, dengan tujuan agar kalian nanti ketika keluar dari sini punya bekal bahwa ada masalah bisa cepat terselesaikan gitu tujuannya. Oke, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu berkaitan dengan setelah melakukan seperangkat aktivitas dalam pembelajaran, Ibu harapkan kalian bisa satu, menjelaskan pengertian perdagangan internasional dengan benar. Yang kedua, mengemukakan persamaan dan perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Adapun KKM, untuk ketuntasan kalian mendapatkan nilai nanti adalah KKM terendah itu adalah 75. Pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan perdagangan internasional. Mau ice breaking dulu untuk memotivasi kalian biar tambah semangat ya. Oke, berdiri dulu. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, sangat semangat ya. Bisa. Untuk pembelajarannya ya, nanti Ibu akan bagikan tugas ke kalian gitu kan. Akan tetapi sebelum pembelajaran dimulai, Ibu hanya ingin mengingatkan dulu apa itu perdagangan internasional.
Nah, perdagangan internasional ini adalah sebuah kegiatan gitu kan yang dilakukan oleh dua negara di kira-kira gitu kan. Perdagangan internasional yang kita rasakan saat ini gitu. Apa berdampak nggak? Ada nggak dampaknya buat kalian? Oke, ada dampak positif dan negatifnya gitu kan ya. Tidak perlu kita datang ke tokonya gitu. Suka lewat apa kalian kalau belanja? Online. Online shop. Ada misalkan lewat Shopee atau misalkan Lazada juga gitu ya. Tokopedia itu salah satu untuk memudahkan kita gitu. Nah, kita kenapa? Kita mempunyai makanan yang notabene makanan ini sangat luar biasa gitu kan. Apa salahnya kalian sebagai generasi muda, makanan-makanan tersebut kalian kemas gitu kan, agar bisa go internasional. Dengan cara apa? Ya kalian berinovasi, melakukan sebuah perubahan. Perubahan dari apa, Bu? Mungkin dari rasanya. Jadi manfaat dari perdagangan internasional itu sangat luar biasa ya. Jadi jangan berpikir bahwa perdagangan internasional itu susah untuk dilakukan. Ternyata enggak. Sekalipun kalian anak sekolah, kalian bisa untuk melakukan usaha ini gitu. Karena jaringannya kan seperti yang kalian tadi sebut, bisa misalkan dengan mudah melalui Shopee gitu ya, melalui Lazada gitu mudah. Sebelum ke materi yang sekarang nanti Ibu akan tontonkan ke kalian video ya. Sebuah videonya gitu kan. Nah, kalian nanti dalam video ini kalian analisis nanti ya, setelah dianalisis kalian telaah. Nasional tersebut memiliki andil 0,52% terhadap inflasi total 2021. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Muhammad Iksan menilai inflasi 2021 yang rendah disebabkan oleh permintaan yang masih rendah serta keberhasilan pengendalian volatil. Pemulihan pasokan barang merupakan salah satu langkah menekan inflasi domestik. Yang modal itu yang terendah karena baik. Nah, sebelum tahun 2020 seluruh Indonesia, kemudian untuk pasar tradisional akan diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan penyesuaian. Ulangi, jadi mulai besok pada pukul 00.01 seluruh jaringan modern akan menyediakan minyak goreng kepada masyarakat dengan harga 14.000 per liter. Saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan, karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga 14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Pemerintah menyiapkan anggaran senilai 7,6 triliun rupiah. Dengan kalian melihat ini sebagai acuan, nanti kalian, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, akan Ibu bagikan LKPD-nya seperti ini. Tolong nanti kalian isi di ada di sini beberapa 3 pertanyaan, kalian isi. Adapun kelompoknya sudah Ibu sesuaikan dengan waktu dari awal ya, waktu asesmen diagnostiknya. Ini adalah seperti ini. Jadi kalian tinggal silahkan berkolaborasi dengan teman kalian, bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Tadi udah ada referensi, sudah ditontonkan videonya. Sekarang boleh kalian mengisi di LKPD, dikasih waktu sekitar 40 menit. Nanti kalian mencoba perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Nih, kelompok 1. Ya. Kelompok 5. Oke, LKPD-nya udah ada di semuanya. Silahkan kalian pelajari, kalian analisis permasalahannya, dan kalian
jawab atau tuangkan jawaban kalian di LKPD tersebut. Silahkan kalian untuk berdiskusi dengan temannya ya, berkolaborasi dengan temannya agar nanti nilainya yang kalian peroleh itu akan maksimal. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Siap untuk mengerjakan? Ya, silakan Ibu kasih waktu 40 menit. Nanti setelah selesai kita presentasikan perwakilan satu-satu ya. Iya, mangga. Ya, boleh nanti disesuaikan saja ya. Ini ada kesulitan nggak? Masalah ini nggak ada. Boleh dilanjut berkolaborasi ya dengan temannya ya. Kalau misalkan nggak ada yang paham, kalian boleh. Ingat ya, kalau misalkan belum paham atau masih ada permasalahan yang kurang kalian pahami, boleh kalian bertanya ke Ibu ya. Ada kesulitan nih? Belum ada. Sangat mudah. Sangat mudah. Coba. Nah, gini kan? Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan antara lain kualitas dan daya saing integrasi. Pandangan kalian, berarti pikiran kalian ya. Apa solusinya sih yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan itu? Ini kan di sini kan udah jelas. Kualitas daya saing, produk itu datang dari luar negeri ke kita banyak. Apa nih yang harus kalian lakukan? Ya, jadi barang yang di kita itu harus kualitasnya bila perlu ditingkatkan gitu ya, dikembangkan gitu. Karena kalau misalkan kita hanya begini-begini saja, itu akan kalah saing gitu dengan luar negeri. Lebih kreatif, lebih inovatif, pokoknya harus menghasilkan karya-karya yang bisa mengangkat nama baik ya. Ya, boleh dilanjut dikerjakan lagi ya. Nggak ada. Nih, kasihan nih teman-teman. Iya, dampak ini nih. Tantangan pendapat Anda yang berkaitan dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu apa sih gitu kan? Ya, perdagangan bebas itu seperti apa? Apakah ada dampaknya nggak sih buat kita gitu kan? Apa sih misalkan kelebihannya adanya perdagangan bebas? Dampaknya tidak ada yang sulit. Kalau pekerjaan ini kalian bekerja bersama-sama ya, berkolaborasi. Kalau misalkan kata kamu ini jawabannya A, kata ini B, ini C gitu kan. Nah, sebaiknya itu seperti apa? Jadi bisa dikondisikan bahwa oh ini lihat plus ini. Jadi jangan menutup kemungkinan oh ini jadi masalah ini enggak. Semuanya itu benar, tapi dikondisikan mana nanti yang mengambil sebuah kesimpulan ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka itu adalah korupsi ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan bahaya nyogok gitu ya. Misalkan mau kerja gitu, ada lapangan pekerjaan ya itu ya tidak jujur. Berikan pandangan Anda dan solusi yang harus dilakukan dalam pemberantas KKN. Bagaimana caranya untuk menghilangkannya? Mana dikit lagi. Salah satu tantangan adalah solusi dan ada ya, nggak ada masalah ya. Oh ya, tadi aja.
salah satu tantangan. Ini kan adanya KKN ya, adanya korupsi, adanya kolusi, adanya nepotisme. Gitu. Bagaimana sih gitu kita yang harus kita lakukan agar ketiga ini KKN ini bisa minimal berkurang, gitu kan? Satu orang mau dari kelompok mana dulu? Kelompok Sahra dulu. Ya, mangga Sahra untuk mempresentasikan. Dengan diberlakukannya akta arus barang jasa tenaga terampil dari modal aktivitas Penyebab timbulnya perdagangan internasional. karena adanya perbedaan dalam kemampuan memproduksi masing-masing negara, mulai dari perbedaan dan manusia dan lain-lain. Oke, sangat bagus ya. Ya, dampak positif dan negatifnya sudah ya. Oke, tepuk tangan. Cukup bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kami. Dengan diberlakukannya akta arus barang jasa investasi terhadap terampil dan modal akan terbuka secara bebas. Di antara negara ASEAN yang merupakan sasaran bagi masyarakat Indonesia, yang generasi muda, berikan pendapatan rendah berkaitan dengan peraturan publik. Dampak dari perdagangan ekonomi. Dampaknya yaitu yang pertama, meningkatkan perekonomian, yang kedua, membuka akses pasar, yang ketiga, mengurangi biaya produksi, yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Oke, cukup. Adanya perdagangan Tujuan utamanya. Waalaikumsalam. perwakilan dari kelompok dua. Dengan diberlakukannya akta arus barang jasa investasi tenaga terampil dan modal akan berputar secara bebas di negara ASEAN, dan itu merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia khususnya oleh kelompok kami. Dengan diberlakukannya AFK arus barang jasa investasi tenaga terampil dan modal akan berputar secara bebas di antara negara ASEAN, dan itu merupakan Apa itu ekspor dan impor dalam perdagangan internasional? faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan produk dari luar. akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa penyebab timbulnya? Kenapa perdagangan internasional itu penting? Alhamdulillah cukup luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Cuma Ibu ingin menyimpulkan sekali lagi gitu ya, hasil dari pembelajaran hari ini adalah perdagangan internasional ini adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan negara masing-masing. Karena intinya sehebat apapun, sekaya apapun negara tersebut, tetap saja membutuhkan barang-barang dari luar. Contoh saja misalkan negara Indonesia, kita itu kan kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber daya manusia. Tetapi kenapa kita masih perlu barang-barang yang datang dari luar atau sebaliknya? Jadi intinya adalah perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang selain bisa memenuhi kebutuhan juga bisa menjalin persahabatan. Ya, ada pertanyaan nggak? Faktor penghambat perdagangan internasional. Apa faktor penghambat perdagangan internasional? Salah satu mungkin yang termasuk dari faktor penghambat juga gitu kan. Di sini mungkin
kita harus bicara bahwa letak geografis atau letak negara itu kan pasti berbeda gitu ya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah apa sih yang menjadi hambatan gitu. Yang pertama adalah hambatannya itu mungkin untuk barang itu cukup lama prosesnya. Yang kedua juga mungkin untuk persyaratan-persyaratannya cukup agak rumit, tidak semudah perdagangan yang dilakukan atau perdagangan antar pulau atau antar daerah gitu ya. Tapi kalau perdagangan internasional itu mengurus surat-surat atau mengurus izinnya cukup sulit. Itu ya yang menjadi faktor atau menjadi sebuah hambatannya gitu. Selain waktu juga cukup lama. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum ditutup, kita coba refleksi dulu ya. Nih, di sini ada refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Perdagangan internasional. Oke, yang kedua, bagaimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Boleh deh, siapa? Sahra? Sangat mudah dipahami dan yang pasti menambahkan ilmu baru lagi ya. Yang ketiga, apakah materi yang disampaikan atau didiskusikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kalian pahami? Bisa dipahami. Yang keempat, kesulitan apa yang kalian alami dalam pembelajaran hari ini? Oke, jaringan atau sinyalnya lemot karena kita itu berada di pelosok pelosok daerah gitu di kampung ya. Jadi ya kendalanya adalah ketika kita membutuhkan internet maka sinyal menjadi sebuah penghambat dalam kelancaran kita ya. Oke, yang kelima, apa saja yang akan kalian lakukan untuk belajar yang lebih baik? Lebih mengamati. Akan lebih memahami materi atau akan lebih belajar lebih giat. Belajar lebih giat lagi dengan cara misalkan kalian boleh searching ya materi-materi yang akan dibahas, boleh kalian searching di Google. Oke. Adapun refleksi untuk Ibu, nanti Ibu akan share linknya ya untuk Ibu di share, boleh kalian isi nanti langsung kirim ke Ibu ya, karena saya akan share linknya ke WA lewat WA kalian. Oke. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan Ibu tugaskan kepada kalian harus membuat video pembelajaran, temanya mengenai perdagangan internasional. Nanti videonya kalian presentasikan berdasarkan kelompok masing-masing. Dan untuk materi nanti yang kalian buat nanti video itu boleh kalian buka di Google gitu ya sebagai bahan referensi kalian untuk membuat tugas yang berbentuk video. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Maaf bila ada kekurangannya. Jadi mungkin pembelajaran kita untuk saat ini Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum Ibu keluar, ditutup dengan doa terlebih dahulu. Ya. Coba duduk siap. Belum pulang, mari kita membaca dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.